Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Bapak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Udah sarapan? Sudah. Udah siap belajar? Siap. Baik, ketua kelas Hafiz, tolong pimpin doa sebelum kita mulai. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Islami Rabbah wa bil Islam Madinah wa bil Muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbul alamin. Ya, alhamdulillah dengan kita awali dengan doa tadi, mudah-mudahan materi yang kita pelajari nanti mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari dan juga ibadah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai tolong rapikan tempat duduk dulu. Kalau ada sapa hendaknya dibuang. Ada sapa enggak? Tolong rapikan. Please sini guys. Di sini. Baik. Bapak ambil pesan dulu. Udah rapikan? Udah. Bapak ambil pesan dulu ya. Hafiz Satria Utama. Hadir. Selvida Mayesi. Hadir Pak. Hadir. Hazizah. Hadir Pak. Ami Ramadhani. Hadir Pak. Hadir semua ya. Ada yang lupa ya? Ya, hadir semua. Ya, baik. Baik, karena absen sudah, sebelum kita masuk materi kita yang sekarang, Bapak akan mengulangi materi kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin tentang apa? Masih. Aizah apa? Perkembangan khilafah Rasyidin. Ya benar. Perkembangan itu materi kita yang sekarang. Yang kemarin. Amin. Penaklukan kota Mekah. Iya benar. Kasih dulu aplaus pada Amin. Iya. Di dalam penaklukan kota Mekah kemarin kan ada yang namanya Haji Wada. Siapa yang tahu? Aizah apa? Haji Wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah pada tahun 1010 Hijriah. Iya benar. Tepuk tangan dulu pada Azizah. Baik, kayaknya anak-anak Bapak semuanya udah paham ya tentang materi minggu kemarin, nggak lupa kan? Enggak. Jadi kita masuk materi kita yang sekarang. Habis sama Mi, perhatikan Bapak. Perhatikan Bapak, materi kita yang sekarang yaitu tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi sebelum kita masuk materi kita yang sekarang, ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Perhatikan guys, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Itu yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya nanti siswa mampu mengetahui proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Nanti ada beberapa Khulafaur Rasyidin, bagaimana prosesnya. Anak-anak Bapak diharapkan paham gitu. Yang ketiga itu juga mengetahui tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin nanti gitu. Setelah kita pelajari ada beberapa tokoh, diharapkan setelah belajar nanti anak Bapak paham siapa tokohnya. Paham tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Paham. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kita yang yaitu tentang perkembangan perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, khulafah yang pertama siapa? Ada yang tahu? Sepeda apa? Abu Bakar As-Siddiq. Iya, Abu Bakar As-Siddiq. Apa Ami? Umar bin Khattab. Itu yang kedua. Yang ketiga? Utsman bin Affan. Iya benar. Jadi tunggu bentar. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Apa tulisnya? Apa? Ya,
Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka kepemimpinan Islam tidak ada gitu kan, kosong. Jadi diangkatlah seorang pengganti Rasulullah yang pertama itu yang menjadi khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Iya benar, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq ini adalah, dengar ya, nama lengkapnya Abu Bakar bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fih. Bapak ulangi, nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Abu Bakar bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fih. Paham? Nanti Bapak kasih apa catatannya gitu. Itu nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kenapa umat Islam pada masa itu mengangkat Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai khalifah yang pertama? Itu berdasarkan musyawarah gitu kan. Setelah Rasulullah meninggal, adanya musyawarah. Kenapa bisa adakan Abu Bakar As-Siddiq ini? Alasannya yang pertama yaitu orang yang pertama mempercayai Isra Mi'raj gitu. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj gitu kan, orang yang pertama mempercayai beliau Isra Mi'raj itulah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi salah satu sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika Rasulullah itu sakit, tidak bisa mengimami sholat, orang yang ditunjuk oleh Rasulullah menjadi pengganti beliau menjadi imam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq gitu. Itu salah satu yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq ini dibaiat menjadi pemimpin oleh sahabat dan kaum muslimin pada masa itu gitu. Paham? Paham ya? Kemudian ada yang tahu tentang berapa lama masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq? Azizah, berapa lama? 2 tahun 3 bulan 10 hari. Iya benar. Itu dulu aplaus pada Azizah. Iya benar. Lamanya masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini ada substansi dan strategi dakwahnya. Substansi dan strategi dakwahnya yang pertama yaitu yang disebut dengan peristiwa Riddah. Apa itu peristiwa Riddah? Yaitu perang atau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat gitu. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini banyak kaum muslimin itu tidak mau membayar zakat gitu, menentang ajaran Islam. Padahal Rasulullah mengajarkan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, bayarkan zakat itu kan. Tapi pada masa Abu Bakar ini ada kaum pemberontak yang tidak mau membayar zakat gitu. Maka Abu Bakar memeranginya gitu. Selanjutnya yaitu kodifikasi Al-Quran. Karenanya ada perperangan yang disebut tadi perperangan Riddah. Itu banyak sekali umat Islam yang banyak sekali korban, termasuk umat Islam itu orang-orang para hafiz gitu. Hafiz yang hafal Al-Quran itu banyak meninggal. Jadi untuk mengatasi itu, untuk mengatasi itu Abu Bakar ini mengadakan mencari orang yang ditunjuk untuk membukukan Al-Quran gitu kan. Membukukan Al-Quran yang ditunjuk pada masa itu yaitu Zaid bin Sabit gitu. Paham? Itu. Kemudian perluasan wilayah pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini juga adanya perluasan wilayah gitu. Paham tentang khilafah yang pertama? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, selanjutnya khilafah yang kedua. Siapa Amin? Ada baca buku kemarin? Siapa khilafah yang kedua? Apa sudah? Iya benar. Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab ini adalah Umar bin Khattab. Simak. Nama lengkap Umar bin Khattab ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Itu nama lengkapnya. Gimana pula cara pengangkatan Umar bin Khattab ini? Yaitu dengan cara
ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini setelah memerintah tadi selama 2 tahun 3 bulan 10 hari, beliau ini sakit. Kemudian untuk mencari penggantinya, Abu Bakar ini memanggil sahabatnya untuk merundingkan siapa yang bisa menjadi penggantinya. Diserahkan pada sahabatnya. Tetapi setelah diserahkan, sahabatnya, dari antara sahabatnya itu tidak bersedia gitu kan. Akhirnya diserahkan kembali oleh sahabatnya kepada Abu Bakar untuk menunjuk siapa yang menjadi penggantinya nanti gitu. Akhirnya Abu Bakar ini menunjuk Umar bin Khattab lah sebagai penggantinya gitu. Akhirnya Umar bin Khattab lah sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq ini. Kemudian kita lanjut ke substansi dan strategi dakwah Khalifah Umar bin Khattab ini. Gimana strateginya? Perhatikan paham tadi tentang bagaimana cara pengangkatan Umar bin Khattab dengan cara apa? Ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya itu cara pengangkatannya. Kemudian substansi dan strategi dakwahnya gimana pula? Substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab itu yang pertama yaitu mengatur administrasi negara. Itu yang pertama. Yang kedua itu mengeluarkan undang-undang. Yang mana undang-undang yang dikeluarkan, perhatikan undang-undang yang dikeluarkan pada masa itu yaitu tentang ketertiban pasar, kebersihan jalan pasar dan lain-lain gitu. Apa undang-undang yang dikeluarkan misalnya yang dibilang tadi tentang ketertiban pasar dan undang-undang kebersihan jalan pasar dan lain-lain gitu. Itu undang-undangnya. Kemudian membentukkan departemen. Di masa Umar bin Khattab ini juga dibentukkan departemen gitu. Itu salah satu substansinya gitu. Beberapa substansi strategi dakwahnya gitu. Kemudian kita masuk paham tentang khilafah yang kedua, tentang khilafah Umar bin Khattab. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Kemudian khilafah yang ketiga, siapa yang tahu? Azizah lagi. Siapa? Utsman bin Affan. Iya, Utsman bin Affan. Ada yang tahu nama lengkap Utsman bin Affan siapa? Tidak. Tahu, Pis? Tidak. Simak ya. Nama lengkap Utsman bin Affan ini adalah Utsman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdi Sam bin Abdi Manaf bin Kushai bin Kilab. Itu. Kemudian namanya tadi udah tahu kan, udah paham kan nama lengkapnya Utsman bin Affan ini? Udah. Kemudian bagaimana pula cara pengangkatan khalifah yang nomor 3 ini, Utsman bin Affan ini, yaitu dengan cara apa? Dengan cara musyawarah juga gitu. Sebelum diangkatnya Utsman bin Affan ini, pada masa Umar bin Khattab ini, yaitu Umar bin Khattab ini ditikam tahu? Ditusuk ketika sedang sholat. Umar bin Khattab ini ditusuk oleh orang munafik gitu kan, orang yang benci dengan pemerintahan Umar bin Khattab ini, membunuh Umar bin Khattab, menusuk Umar bin Khattab ini, menikamnya dari belakang pas ditusuknya, yaitu ditusuk oleh Abu Luwah itu yang menusuknya. Ditusuknya akhirnya sebelum ketika sekarat gitu kan, hampir meninggal lagi, udah parah lukanya gitu, Abu Bakar Umar bin Khattab ini memusyawarahkan pada sahabatnya, sahabat terdekatnya itu kan, siapa yang pantas menjadi pengganti beliau gitu. Akhirnya yang menjadi pengganti beliau adalah Utsman bin Affan gitu. Ada pertanyaan tentang cara pengangkatannya? Tidak. Ada yang cara musyawarah juga gitu. Diangkatlah Utsman bin Affan. Paham? Paham. Kemudian kita lanjut ke khalifah yang keempat. Siapa Safira? Ali bin Abu Thalib. Iya, Ali bin Abu Thalib.
Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara pengangkatannya, nama lengkap Ali bin Abi Thalib ini ada yang tahu? Aisyah tahu? Tidak? Simak ya. Nama lengkap Ali bin Abi Thalib ini adalah Ali bin Abi Thalib ibnu Abdil Muthalib ibnu Hasim ibnu Abdi Manaf ibnu Ushai ibnu Kilab ibnu Murahi bin Ka'ab ibnu Lu'ay. Paham? Itu nama lengkapnya. Kemudian pada masa sebelum masa Ali bin Abi Thalib ini masa khilafah siapa tadi? Utsman bin Affan kan. Pada masa Utsman bin Affan ini juga terjadi pemberontakan. Banyak yang memberontak gitu kan. Masyarakat banyak yang memberontak. Akhirnya Utsman ini juga meninggal karena adanya pemberontak, mati kena apa juga, kena bunuh juga oleh apa yang memberontak itu. Akhirnya masyarakat menjadi kacau, tidak ada pemimpin, konflik gitu kan. Kemudian kaum muslimin banyak yang membaiat, mengangkat Ali ini menjadi pemimpin gitu. Awal Ali bin Abi Thalib ini menjadi pemimpin. Pada awalnya Ali ini tidak mau menjadi pemimpin gitu kan, karena merasa tidak sanggup gitu kan. Karena masyarakat muslim juga mendesak, Ali juga memikirkan, melihat kondisi umat Islam itu semakin kacau gitu kan, tidak ada pemimpinnya. Akhirnya Ali ini mau menerima mandat atau amanah yang diberikan oleh kaum muslimin pada masa itu. Akhirnya beliau mau menerima menjadi khilafah. Jadi khilafah yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Cara pengangkatannya yaitu diangkat oleh kaum muslimin pada masa itu gitu. Kemudian kita masuk ke substansi dan strategi dakwah Khalifah Ali bin Abi Thalib ini. Substansi yang pertama yaitu Ali ini setelah diangkat menjadi pemimpin, jadi khilafah yang keempat itu beliau mencatat kepala daerah yang diangkat Utsman. Kan ada kepala daerah yang diangkat Utsman ini dicatat oleh Ali, kemudian mengirim kepala daerah yang baru. Setelah dicatatkan, dikirimlah ke kepala daerah yang baru oleh Ali ini untuk mengganti kepala daerah yang diangkat oleh Utsman tadi gitu. Paham? Itu strategi yang pertama. Kemudian yang keduanya, bagaimana strateginya, itu mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Jadi ada tanah-tanah yang dibagi oleh Utsman ini kepada kerabatnya, yang jalan tidak sah itu diambil lagi, disita lagi untuk jadi tanah negara gitu. Serta tanah hibah yang diberikan Utsman kepada siapapun. Kan ada tanah hibah, tanah yang dihibahkan oleh Utsman ini diambil lagi dengan apabila hibahnya dengan cara tidak sah gitu kan, diambil lagi oleh Ali bin Abi Thalib ini dijadikan tanah negara, hak negara gitu. Paham? Paham. Ada pertanyaan tentang Khalifah Ali tadi? Tidak. Kemudian kita lanjut ya, kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Hafiz, Amin. Kelompok yang kedua Zulfida sama Azizah. Tolong duduk per kelompok. Tugas kelompok yang pertama, yaitu tugasnya diskusikan yang sesuai yang Bapak jelaskan sedikit tadi, itu tolong diskusikan tentang substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Paham? Ya, benar kan? Utsman bin Affan. Kemudian Zulfida tentang substansi dan strategi kelompok 2, Azizah sama Zulfida, yaitu substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Paham? Diskusikan, Bapak kasih waktunya. Nanti dipresentasikan. Diskusikan dulu. Bapak kasih waktunya 5 menit. Gimana waktunya sudah sampai 5 menit? Gimana? Kelompok 1 udah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Coba kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya.
Sini duduk aja apa? Sini. Sini di sini. Neng sama kelompok apa? Kelompok 2. Bacakan. Substansi dan strategi Utsman bin Affan. A. Perluasan wilayah. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat. B. Pembukaan Al-Quran. Pada masa Utsman terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Utsman memutuskan untuk melakukan penyerangan cara baca Al-Quran. Baca inilah yang secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Udah. Kasih dulu aplaus pada kelompok 1. Duduk. Jadi yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, yang pertama substansi dan strategi dakwah Utsman ini tentang perluasan wilayah. Jadi masa Utsman ini juga memperluaskan wilayah gitu kan. Kemudian pembukuan Al-Quran. Jadi pada masa Utsman ini cara membaca Al-Quran itu banyak macamnya caranya. Jadi pada masa Utsman ini disatukan menjadi satu cara membaca Al-Quran tersebut. Paham kelompok 2? Misalnya kelompok 2 lagi presentasikan hasil diskusinya. Substansi dan strategis dakwah Pak Umar bin Khattab. A. Mengatur administrasi negara. B. Mengeluarkan undang-undang perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli dan mengatur kebersihan jalan pasar. C. Membentuk departemen. Udah. Kasih dulu aplaus pada kelompok 2. Jadi substansi dan strategi dakwah pada masa Umar bin Khattab ini, yang pertama mengatur administrasi negara, yang kedua mengeluarkan undang-undang disampaikan ke kelompok 2 tadi, kemudian yang ketiga membentuk departemen gitu. Paham? Baik. Selanjutnya sebelum Bapak tutup, Bapak akan menyimpulkan materi kita terlebih dahulu. Sebelum Bapak simpulkan, Bapak akan mengadakan kuis terlebih dahulu. Sebelum Bapak dulunya kembali seperti biasa, Bapak akan mengadakan kuis tanya jawab ya. Ini depan. Siapa yang hafal, siapa yang tahu jawabannya cepat angkat tangan. Yang pertama, soal yang pertama yaitu khilafah yang pertama adalah Aizah apa? Abu Bakar As-Siddiq. Benar? Benar. Iya. Azizah ya. Kemudian khilafah yang keempat. Sudah. Ali bin Abi Thalib. Iya, benar. Kemudian berapa lama masa Abu Bakar memimpin? Amir tahu. Coba apa? 2 tahun 3 bulan 10 hari. Iya, benar. Benar. Iya. Udah ya. Siapa tadi yang menjawab? Azizah, Selfida, Ami. Iya. Udah ya. Kemudian setelah kuis tadi, sebelum Bapak tutup, Bapak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib gitu. Ada pertanyaan tentang apa? Penjelasan dari Bapak tadi? Tidak. Jika tidak,
Untuk materi minggu besok tolong baca di buku LKS-nya ya. Besok Bapak jelaskan kembali tentang materi ini, Bapak tanyakan kembali, jangan lupa dibaca juga ya. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Jadi untuk PR-nya tolong anak Bapak cari tentang perkembangan masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sama Ali bin Abi Thalib. Paham? Dicari ya, besok dikumpul, minggu besok dikumpul. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah. Amin. Tutup dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.